Halo teman-teman, selamat datang kembali di seri pembelajaran jaringan Cisco. Di video sebelumnya kita sudah belajar static routing, yaitu menentukan jalur menuju jaringan lain secara manual menggunakan perintah IP route. Pada video kali ini kita akan belajar OSPF, yaitu protokol dynamic routing yang memungkinkan router saling bertukar informasi routing secara otomatis ya. Sehingga kita tidak perlu lagi menambahkan route satu persatu. Oke, di sini kita langsung aja kita mulai konfigurasinya. Di sini saya sudah membuat topologi jaringannya sama seperti topologi sebelumnya, jaringan statik ya. Karena di sini saya ingin membuat jaringan routing secara dinamik ya, yaitu menggunakan OSPF. Langsung aja kita masuk ke command line router 1. Kita masuk ke mode privilege, lalu lanjut ke mode global config. Kita cek ketersediaan interface-nya, show IP int brief. Oke, di sini terlihat linknya masih belum pada aktif. Kita aktifkan dulu pada interface gigabit 00, kita aktifkan no shot, lalu kita beri IP routernya, IP address, IP yang sudah kita tentukan ya, 10 10 10 1 255 255 255. Ini subnetnya, ini dari prefix 30 ya. Oke, sudah. Lalu kita berikan IP address dari sisi jaringan LAN-nya ya. Kita masuk interface-nya, interface gigabit internet 01, IP address 192.168.110.1 255 255, subnetnya 50. Kita aktifkan linknya sat. Oke, kita lanjut ke router 2. Seperti biasa kita masuk ke mode privilege, masuk ke global config. Kita masuk ke interface-nya gigabit ethernet 00, lalu kita aktifkan linknya. Kita beri IP address 10 10 10 2 prefix 30, subnet masknya sama dengan 255 255 252. Oke, sudah ya. Sekarang kita berikan IP ke arah jaringan LAN, masuk ke interface gigabit ethernet 01. Kita aktifkan linknya terlebih dahulu, no shot, lalu kita beri IP 192.168.120.1 255 255 0. Oke, sudah. Sekarang kita lanjut ke router 1 kembali. Pada video sebelumnya kita kan untuk menghubungkan antar router dan PC dari router 1 ke router 2 itu menggunakan statik. Sekarang kita di sini menggunakan dynamic routing ya, yaitu menggunakan OSPF. Kita aktifkan terlebih dahulu router OSPF-nya, router OSPF 1, OSPF 1. Lalu kita berikan router ID-nya, misalkan 111, lalu kita beli network-nya. network pada
jaringan LAN-nya, 192.168.10.0, wildcard-nya 000.255, areanya kosong. Nah, fungsi ini untuk mengiklankan jaringan LAN agar dikenali router lain ya. Selanjutnya kita masukkan jaringan antar routernya, network 10.0, wildcardnya 000.3, area kosong. Ini fungsinya untuk mengaktifkan OSPF pada link antar router sehingga kedua router dapat saling bertukar informasi routing. Oke, kita next, lanjut ke router 2 ya. Sama, kita balikan ke arah router satunya. Kita masukkan dan aktifkan dulu router OSPF-nya, OSPF 1, berikan router ID-nya, misalkan 222, lalu kita beli networknya, network jaringan LAN-nya 192.168.120.0, wildcard-nya 000.255, area kosong, lalu networknya kita beri network antar routernya 10.10 sama ya, 000.3, area kosong. Network ini tipe network 10.10.000. Oke, kita sekarang cek dulu IP root OSPF-nya. Kita untuk memastikan ini antar router ini sudah saling terhubung ya. Show IP OSPF neighbor. Oke, di sini IP dari router 1 sudah bisa saling terhubung dengan router 2 ya. Sekarang kita cek pada IP rootnya, apakah di sini ada IP jaringan LAN dari router 1. Sepertinya di sini belum ada ya. Kita cek dulu ke router satunya. Harusnya sudah ada ya. Kita cek di sini dulu, show IP. Oke, di sini IP jaringan LAN router 2 sudah terbaca. Sekarang kita cari tahu dulu kenapa si router 2 ini tidak bisa mendapatkan IP dari jaringan LAN router 1. Sedangkan router 1 ini bisa mendapatkan IP jaringan LAN dari router 2. Oke, di sini terlihat ya ada kesalahan pada config router OSPF 1. Harusnya ini bukan 10 ya, 110, makanya terjadilah kita tidak bisa mendapatkan IP dari jaringan LAN router 1 pada router 2. Kita ulangi kembali. Router OSPF 1, router ID 111, network 192.168.110.0, wildcardnya 000.255, area kosong. Default routernya bukan default, ini network ya, networknya 10
kosong, wildcardnya 003 area kosong. Oke, kita cek kembali config-nya. Sudah diperbaiki. Sorry, di sini sepertinya double ya, tapi kita cek dulu apakah di router 2 ini sudah bisa dapat IP root. Nah, oke, di sini di router 2 kita sudah dapat ya 192.168.110 melalui IP dari router 1.10.10.1 ya. Sekarang kita lanjut tes ping dulu. Kita tes ping dulu kita cek dulu ya di sininya ya. Di sini saya sudah memberikan IP ya pada masing-masing komputer ya. Ikut sesuai segmennya. Oh ini sorry, bukan 10 ya, 110. 110 harusnya. Kita cek lagi pada router 2 120. Sorry. Gateway-nya kita ubah lagi. Oke. Gateway-nya juga di sini perbaiki. Oke, satu lagi ya. Satu lagi kita tes ping. Oke, langsung aja kita tes ping ya antara PC router 1 dengan PC router 2. Masih gagal, kita cek sekali lagi. Oke, sukses. Sekarang kita lakukan ping dari router PC di router 1 ke PC router 2. PC router 2 ini di PC ada 120.11 ya. Kita lakukan ping 120.11, ping 192, 168, 120, 12, 120 bukan 12 berapa tadi? Oh 11 bukan 12, sorry salah, 11. Oke, sudah reply ya. Kita tes lagi ke arah balikannya dari PC router 2 ke PC router 1 110.11 ya. Kita cek ping 192, 168, 110, 11. Oke, semuanya sudah reply. Oke teman-teman, di sini kita sudah berhasil menghubungkan jaringan antar router. Begitu juga dari PC router 1 dan router 2. Kita sudah bisa berhasil menghubungkan dengan cara dynamic routing menggunakan OSPF. Itu saja teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Semoga bisa ada pembelajaran-pembelajaran berikutnya.